Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ustazah ini yang pernah terlibat di dalam satu penghujatan terhadap kekristenan. Dan kali ini dia ketemu dengan seorang apologet yang sudah menjadi petarung iman dan membungkam, dan dia kabur, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dicerdaskan. Jangan lupa untuk terus menyimak dengan tuntas. Jangan skip, kiranya kita dicerdaskan dan bagikan di media teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita simak, ini dia videonya teman-teman. Salam. Baca. Tuh, ini dalil apa buku? Ini dalil apa Indomie nih? Ya, apa tentang pecabul-pecabul itu? Baca. Apa? Jangan dinaikkan ada penyakit begini. Percuma, nggak mau baca dia. Suami boleh menggauli kasih tahu kok. Ini loh. Dari arah depan atau arah belakang. Ini ini Allah apa namanya pengenalan seks lebih dini itu justru beda. Pengenalan seksnya langsung tentang gaya-gaya kaki dua diangkat itu, coba baca itu. Jadi kalau mau tahu buku fisiknya ke tempatnya Pak Syair Berdarah ya, minta buku fisiknya dibukakan, minta tentang yang tadi, tentang yang perempuan anak-anak itu, tentang bibir, ukuran bibir sama ukuran farji sama kayak gitu. Ada itu bukunya, bukan cuman itu bukunya pelajaran itu. Benar-benar berarti mereka sudah ngukur berarti ya. Lah kan sampai teman-teman gini loh, bayangin sampai detik ini meskipun yang kemarin-kemarin dipenjara kan masih ada, kemarin aja masih keluar itu di dalam berita ya, pesantren lagi karena ada pelajaran itu, paham ya teman-teman ya? Pelajaran khusus. Pelajarannya ada. Ya kalau dalam hal ini kan yang pasti kan yang dirugikan kan kaum perempuan. Ya biarin aja Pak, nggak apa-apa, nggak usah seiman kok. Fatul Ijar katanya nama bukunya. Nggak apa-apa. Fatul Ijar. Nanti saya beli dulu bukunya nih. Kata dulu ya, Pak pesen sek. Ya kalau belum sempat minta sama Pak Syair Berdarah, Pak bukunya kayak apa sih? Kita mau beli gitu. Ya kalau mau cari fisik-fisiknya buku-bukunya ke Pak Syair Berdarah, nanti ditunjukkan pasti. Makanya sampai detik ini masih banyak, sampai kemarin pun saya baca baru ya, masih ada yang dilakukan di pesantren karena pelajarannya, ingat ya, ajarannya bukan personalnya, ajarannya ada. Kalau ajaran itu kan tertulis Pak. Sama nih. Coba ya. Cari e-booknya ada nggak ya? Sama. Ya. Kayak tentang apa namanya jihadis itu. Sampai detik ini mereka masih apa namanya bawa itu panci, bawa apa? Karena ajaran bukan personal itu. Ajarannya kan tertulis. Ajaran dan perintah itu tertulis. Iya, yang mau saya tanyakan Bu, yang pasti kan kalau perempuan menyadari ini kan yang nggak usah ditanyakan ke kita lah Pak, ya harusnya dihapus itu. makanya Pak siapa Syarifuddin ya, Abah Moses itu Syarifuddin Ibrahim, sebelum ajaran dan itu yang dihapuskan akan terus, benar. Makanya sampai sekarang di pesantren kan juga masih terus kan, korban terus, nanti berhenti korban lagi, karena ada ajarannya. Gimana sih? Ajaran itu kan tertulis dan itu dipakai, nggak mungkin bisa berhenti. Iya, di situ yang orang diajarkan terus ya, gimana? Diajarkan terus gimana mau berhenti? Pak, sekali membaca diam gini ya, anak-anak sekolah sekali membaca aja, yang perempuan birahi, yang laki juga birahi, otomatis kan itu. Bisa bayangin nggak? Ya, dalam satu hari mereka ada pelajaran itu, membaca buku itu. Maaf ya, saya nggak tahu kalau laki-laki baca yang tentang kedua kakinya diangkat terus itu ereksi nggak itu? Oh, langsung ereksi. Nah itu coba bisa bayangkan. Saya dulu ngalamin kok, nggak usah diceritakan. Makanya di pesantren ada pelajaran itu, bisa bayangin nggak anak-anak sekolah ya diajarin itu 1 minggu ada berapa kali itu pengajaran itu. Makanya sampai detik ini masih banyak korban, mau yang kemarin di penjara terus akan berdatangan berikutnya. Nggak bisa berhenti itu karena ada ajarannya. Ya, kecuali ajaran itu dihapus. Aisyah buku PDF-nya belum ada. Enggak, bukunya tanya sama Pak Syair Berdarah. Berarti fisiknya nggak ada PDF, nggak ada PDF-nya, nggak ada itu langsung buku fisik. Makanya kan mereka gini ya, makanya pinter nih ulama-ulama bejat ini ya, di pesantren nggak boleh bawa handphone, rame-rame dipecahin handphonenya supaya nggak bisa komunikasi kalau kayak begitu-begitu. Kan tinggal di asrama, tinggal di sana kan.
Pintar mereka. Ayo rame-rame, haram pakai handphone, dipukul, kan ada videonya itu. Ya. Nggak boleh. Supaya nggak bisa ngubungin. Ya, nggak apa-apa, biarin aja, mereka kan setorin anaknya, kan nggak apa-apa, amal gitu. Waduh. Nah inilah yang kita bongkar supaya mereka betul-betul sadar, ya kan? Biar mereka tahu, ya. Oh, kita coba nih naikin satu nih, Kaisa. Halo Josli Toar. Coba belajar jangan kecil pikiran. Josli Toar, selamat pagi. Kristen Islam. Hei, Kepencet mungkin, turunin aja. naik ketinggian, naik. Kepencet. Naik ketinggian. Ngomong-ngomong dia. Ayo naik dong baby, bibi, naik dong bibi, ya. Naik dong. Kenapa nggak mau naik? Ada nih manusia satu ini semoga tertib. Aduh. Pagi. Ini mah nggak tertib. Aduh, kenapa? Yakin deh. Congor ini mah. Kenapa? Aduh. Halo Supriyadi, tertib ya. Enggak pakai dalil, enggak gitu loh. Kalau nggak pakai dalil percuma. Ini kan satu, ini kan dalil saya mau dijelaskan, nggak bisa. Ya, aku Oke. pakai dalil. Ya, Oke, aku pakai dalil. Menurut kamu, kamu pengikut Muhammad? Congor tadi pakai dalil nggak? Lo pakai dalil lah dari tadi Mana gue. dalilnya Congor tadi? Nggak itu, Darimi itu bukan dalil. Dalil Sunan Darimi mana? tadi bukan dalil. Congor tadi mana dalilnya? Coba dibuka kan Sunan Darimi tadi. Tunjukin. Ya, salah aku mau Tunjukin. baca. Nah, ini, Salam. saya baca. Tuh, ini dalil apa bukan? Ini dalil apa Indomie nih? Ya, apa tentang pecabul-pecabul nanti. Baca, Di Amsal, baca, di Amsal, baca, di baca, Amsal, baca, di Amsal. baca, Nih. baca, Ya, baca, Quran baca. ada apa? Jangan dinaikkan Baca. udah penyakit begini. Percuma, nggak Kan mau udah baca aku bilang. dia. Suami boleh Aku menggauli bilang Kasih Bu, tahu kok. tertib itu. Ini loh. dari arah depan atau arah belakang. Ini tuh, ya. ini Allah, ini Dalil. Ini kan jelas Allah mengajarkan ke umatnya. Cuman kalian nggak pernah dikasih tahu sih, jadi kaget. Justru lengkap Dan ya. jangan dia Mau main melihat. bagian belakang, mau main bagian berdiri sambil duduk sambil apa, ini kalian. Cuman nggak sayangnya kalian baru tahu, kaget kalian. Iya Bu. Ini itu perintah si- ajaran Iya. Si kampret tadi tuh memang sering ke komal kita juga. nggak ada ilmunya, makanya kadang-kadang aku tuh gitu ya, Nggak bolak-balik ada kasih ilmunya kesempatan memang tapi tetap dia. gila. Untuk apa? Iya. Sama kayak gitu terus. Sampah jadi kayak sampah gitu loh. Jadi Ya, ya, bunyi jadi doang. Islam itu memang lengkap ya. Allahnya mengajarkan bokep kepada umatnya. Itu kan perintah itu, ya. Jadi kalau kamu berhubungan bisa berdiri, bisa duduk, ya, dari samping, dari lubang pantat. Nah itu kan jelas itu dalilnya. Gimana sih? Itu apa nggak ajaran bokep itu? Kalau di Qur'annya di Al-Baqarah 223 itu. Ini barusan Quratul Uyun saya download ini. Tuh. Nih Kak, nih Quratul Uyun nih ya. Wahai segenap Coba dulu kita cari dulu rukun nikah. Mas kawin ya, lanjut. Bagus. Mana yang sange-sange nih? Keutamaan memberi nafkah untuk keluarga, bagus ya. Bagus kali sini. Yang hari-hari yang harus dihindari untuk menikah ada nih ya, najam berhajar, hari Rabu jangan digunakan. Jadi Rabu nggak boleh menikah. Wih kawan-kawan, tinggalkan hari Rabu, jangan digunakan. Nggak boleh nikah hari Rabu. Nggak tahu kenapa kok hari Rabu nggak boleh menikah tuh ya. Hari Rabu di akhir bulan nggak boleh, sial katanya. Jauhilah 7 hari. Ini Quratul Uyun nih ya teman-teman. Nantilah saya baca ini apa sih ya, memasuki bulan madu. Waktu masuk bulan madu maklum adanya sesudah Isya atau sebelumnya sudah biasa. Syekh Penajam menjelaskan bahwa istri disunahkan masuk di bulan madunya sesudah Isya. Di luar Isya nggak boleh. Apa nih? Oke, tahan Bang ya. Ini ya. Makanya Quratul Uyun itu masih dilakukan. Dan ini nih ya, ini orang tua yang nggak terima, yang anaknya sudah ini ya, dengerin ya. Ya terus? Mungkin sempat tersentuh dadanya Bu. Iya. Ya. Nah terus? Iya. Jadi saya apa namanya? Nah terus?
terus? Saya mau minta mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Woi Sundala, nah, anakku itu saya lahirkan, anakku saya lahirkan, saya besarkan, bukan untuk disentuh-sentuh. Nah, kau pegang itu telanna juga anakku. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa orang anak di situ beserta dengan ustazanya. 9 orang yang kau kasih begitu anjing. Kau itu ustaz atau apa? Minta maaf, Bu, mungkin bisa saya. Iya, bukan begitu kejadiannya, Bu. Wah, tidak begitu, bukan cuma 1 orang yang kutanyai tadi. Kita ketemu di Polres. Saya mau lapor. Anjing kau, anjing kau. Bukan ke orang, ada anakmu Sundala tuh, ada anakmu. Kau kasih begitu anakku. Bukan cuma 1 kali itu. Pertama kejadian kau suruh piji-piji, kau kasih masuk kakimu di selangkangannya anakku. Kedua kau pegang telanjang anakku meskipun kau tidak pegang langsung. Dan bukan cuma anakku, ada Ona, ada Kiki, ada 9 anak kurang ajar. Ada 9 anak dan 9 anak itu sudah sama diinterogasi di ustazanya. Weh, mudah-mudahan anak Sundala di anakmu tak dapat juga itu Karmana. Anjing kau tahu. Iya, Bu, iya. Tapi, Bu, kalau bisa saya bisa kita ketemu, Bu, minta maaf, Bu. Kalau saya tidak bakalan anjing ada anakmu. Kau bukan lagi anjing. Kau melebihi dari anjing. Kau pengajar Sundala. Kau ustaz Sundala. Kau bawa semua ustaz-ustaz yang lain, pengajar yang lain. Kau kurang ajar. Kau hancurkan namanya pesantren kurang ajar. Ya terus sempat tersentuh. Jelas ya. Kasihan ibunya ya, anaknya korban. Jadi pertama disuruh pijit-pijit sambil kakinya si Ustadz setan itu di selangkangannya anaknya. Semua 9 orang jadi korban. Kan namanya anak kecil itu kan saya bilang kan, waktu mereka itu, waktu mau puber itu, ya antara kepingin tahu, libidonya lagi naik sama ketakutan. Di situ masuk ini Ustadz anjing, Ustadz bajingan ini masuk dia. Ya, jelas loh. Sampai detik ini kemarin baru lagi kan di Sulawesi lagi. Nggak akan bisa stop itu karena pelajarannya ada. Ya. Miris sekali ya. Ada pengajarannya, bukan oknum itu. Pelajarannya ada sama nih kayak telolet itu yang dor gitu kan. Itu kan bukan oknum karena pengajarannya memang harus begitu. Kecuali memang pengajarannya dihapuskan itu. Kitab-kitabnya dihapus, ayat-ayatnya baru. Ada yang bisa bantah nggak ini? Ajaran mereka ini gimana ya? Ada yang bisa bantah nggak? Oh itu oknum. Sake, kurban, sake loh, sake. Itu orang sake, oi. Enak aja ustadznya. Saya minta maaf bu. Saya mau anak sudah dihancurin kok minta maaf. Sudah dikasih masuk rudalnya di dalam apem itu kok minta maaf. Enak banget. Sampai ada yang sudah bunting kan? Insyaallah, sian ya. Itu bukan oknum karena pengajarannya begitu. Oh ada yang minta putar lagi ya? Belum dengar Si ya? Karisa minta diputar ulang. Bayar Karisa. Ya terus? Sempat tersentuh dadanya, Bu. Iya. Nah terus? Iya. Jadi saya Nah terus? saya mau minta mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Woi Sundala, nah, anakku itu saya lahirkan, anakku saya lahirkan, saya besarkan, bukan untuk disentuh-sentuh. Nah, kau pegang itu telanna juga anakku. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa orang anak di situ beserta dengan ustazanya. 9 orang yang kau kasih begitu anjing. Kau itu ustaz atau apa? Minta maaf, Bu, mungkin bisa Bu, saya iya, bukan begitu kejadiannya, Bu. Wah, tidak begitu, bukan cuma 1 orang yang kutanyai tadi. Kita ketemu di Polres. Saya mau lapor. Iya. Anjing kau, anjing kau. Bukan ke orang, ada anakmu Sundala tuh, ada anakmu. Kau kasih begitu anakku. Bukan cuma 1 kali itu. Pertama kejadian kau suruh piji-piji, kau kasih masuk kakimu di selangkangannya anakku. Kedua kau pegang telanjang anakku meskipun kau tidak pegang langsung. Dan bukan cuma anakku, ada Ona, ada Kiki, ada 9 anak kurang ajar. Ada 9 anak dan 9 anak itu sudah sama diinterogasi di ustazanya. Weh, mudah-mudahan anak Sundala di anakmu tak dapat juga itu Karmana. Anjing kau tahu.
Iya Bu, iya tapi Bu, kalau bisa saya bisa ketemu Bu, minta maaf. Tidak bakalan anjing ada nakmu, anjing ada nakmu. Kau bukan lagi anjing, kau melebihi dari anjing. Kau pengajar Sundala, kau ustaz Sundala, kau bawa-bawa semua ustaz-ustaz yang lain, pengajar yang lain. Kau kurang ajar, kau hancurkan namanya pesantren, kurang ajar. Jelas ya. Ya itulah. Kasihan ya. Pengen menetes air mataku mendengarkan ibu itu. Iya, sabar bang. Ya semua pelakunya kan ustadz, mana ada pelakunya? Ya, semua ustadz, karena ya itu tadi pengajar-pengajarnya itu yang melakukan. Ini masih mending 9 yang Saya dengarkan 25. yang 199 orang ini, jangan masukkan anakmu sekolah di pesantren. Yes, betul. Lebih baik sekolahkan di sekolah Katolik ya kalau ada ibu-ibu Islam. Iya, lebih baik sekolahkan di sekolah Kristen. Yes. Walaupun kau Islam, anakmu terjaga. Mas, dengerin itu lihat itu di bawah. Kasihan si Guguk disalah-salahin. Aduh, Ngeri kali pun lah kan memang sampai detik ini kan, sampai kemarin masih ada lagi karena pengajarannya dan yang melakukan, yang mengajari pelajaran itu pasti itu ustadz lagi. ya, karena kan yang ngasih yang memberikan pelajaran kan ustadznya dan dilakukan oleh Sambil ustadz itu nganter di sendiri. praktek kayaknya kan, praktek di Yaitu sini alasan kan, pijet. pegangin. Jadi berkelompok ya, sekarang bukan satu-satu, sekarang berkelompok ya. Nah itu apa kabar yang 25 orang apa 40 orang langsung kena itu? Berganti-ganti berapa ustadz itu? Astagfirullah. Jadi Bu Aisyah, yang saya dengar juga gini Bu Aisyah, Bang Kristiannya, katanya kalau orang itu ujian itu masuk satu-satu ke ruangan. Ya iya, nggak laki nggak perempuan, makanya kalau ustadznya itu suka sotomi akhirnya laki kan banyak kemarin itu. Mati ya, ampun Tuhan Yesus. Masa depannya dirusak sama yang tapi dikebiri aja, dikebiri tuh orang itu. Ibu-ibu, di antara kalian yang 170 orang, 200 orang tadi ya, jangan masukin anakmu ke pesantren, baik laki-laki maupun perempuan. Hancur masa depan anakmu. Tuh. Ya host, saya pernah pengalaman suatu ketika bincang-bincang dengan ibu-ibu, karena ada beberapa ibu-ibu tetangga. Jadi kalau anaknya tidak di pesantren lebih baik nggak sekolah katanya. Oh, jadi saya Makanya kalau saya nggak kaget, biarin aja kan seiman, nggak apa-apa. Iya. Padahal ini kan sangat dirugikan kalau yang seperti ini, perempuan kan. Kasihan. Udah kita nggak usah perlu ini, biarin aja Pak. Mereka kan juga harus sudah bertahun-tahun begitu kok. Bukan cuma setahun ini, sudah puluhan tahun udah terjadi dan sering masuk TV, tapi masih tetap biarin aja. Bukan kejadian bukan sekarang, udah puluhan tahun begitu terus. Tiap hari ada. Ya sempat masuk lah, tadi ibunya sampai marah-marah. Bukan sempat masuk lagi, jebol. Iya. Lah terus gini ya, harusnya kan karena mereka, maaf ya teman-teman sekali lagi, karena jemaahnya ini nggak pernah baca, ya. Bagaimana panutan dan junjungannya itu melakukan atau ya menunjukkan dirinya, nggak pernah tahu mereka. Coba mereka tahu sesungguhnya junjungannya itu bagaimana sih, ya? Karena junjungannya babi, oten pemakan babi, oten hama babi, oten kayak gini mah. babi, Kayak gini. congor, Tuh, Ya. surupan kau belum apa. Jadi kan saya bolak-balik bilang, Panas mereka dengar video itu ke Aisyah. jamaahnya itu tidak pernah mengerti ya pengajaran Allah yang tertulis dalam Quran yang sebenarnya. Sekali lagi, jemaahnya ini tidak pernah mengerti ya pengajaran yang sebenarnya di dalam Quran, bahwa Allahnya sendiri melegalkan perzinahan. Itu saya bisa validasi karena jemaahnya kan nggak pernah tahu artinya. Nah makanya begitu baca tahu artinya nggak mungkin akan bertahan. Saya begitu tahu artinya nggak mungkin saya bertahan di ajaran apa ini, sesembahan yang melegalkan perzinahan dan percabulan dan dilakukan oleh kekasihnya. Kan udah bolak-balik disampaikan tuh ayatnya, ya. Bagaimana Allah atau sesembahan ya melegalkan perzinahan yang dilakukan oleh kekasihnya yang namanya Muhammad. Justru dia memberikan jalan si Allah ini. Coba ditunjukin itu Al-Ahzab 51 kan jelas. Iya. Bukakan yang saya buka Ya. 4414 itu. Oke, Al-Ahzab 51 dulu. Al-Ahzab
Bukhari 4414 itu kan jelas itu. Cuman kalian nggak tahu ya, karena memang umat Islam ini sudah didoktrin itu, jadi susah untuk baca sendiri. Nggak tahu artinya soalnya. Ya. Kita buka Bukhari juga, Bukhari 4414. Ya, bagaimana saya mengikuti? Lazab dulu. Lazab dulu duluan. Iya. Nah. Engkau, ya, Bagitin boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kau kehendaki di antara mereka, para istri. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Ya, jadi selain istri-istri boleh. Ini, ya. Siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah kau sisihkan. Bukan sisihkan, itu cerai itu diganti sama dia. Itu cerai, bukan sisihkan. Diganti. Bahasa Arabnya cerai itu. Itu adalah dirubah lagi lebih dekat untuk ya dirubah-rubah ya tidak ada sebab itu lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih, mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ini sekarang kita pindah ke Bukhari nih ya. Ya, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Bagitin. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Kalau hadisnya masih benar cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi hadis ini Sahih Bukhari ini ya, ini tentang perkataan Aisyah. Ya. Di surat Al-Ahzab 50 dan 51 itu hak istimewanya suaminya, makanya dia nggak terima. Dia cemburu. Sama siapa? Bukan sama istri-istri yang lain ya. Sama wanita-wanita yang digauli selain istri. Termasuk wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Dia cemburu. Kalau sama istri yang lain kan namanya sudah istri. Ya. Ini kata Aisyah loh ini. Itu siapa saja yang dia cemburuin? Wanita-wanita yang menyerahkan dirinya atau siapa saja wanita di luar istri. Termasuk wanita perempuan-perempuan yang telah diceraikan. Jadi wanita yang sudah dicerai sama Muhammad ini boleh digenjot lagi. Tuh jelas. Makanya Aisyah marah, Aisyah cemburu. Nah pertanyaannya, wanita perempuan yang sudah diceraikan digenjot lagi itu zina apa tidak? Zina lah. Terus sudah dicerai kok. Terus perempuan-perempuan di luar istri itu yang dikendaki itu digenjot itu zina apa tidak? Kan itu. Zina Bu itu. Ayat Al-Ahzab 50 dan 51 ini pelakunya Muhammad. Ya, jadi di sini jelas bahwa Allah SWT melegalkan ya kekasihnya itu melakukan perzinahan dan percabulan, jelas kan tervalidasi. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang di dalam Qur'annya dulu saya didoktrin bahwa Qur'an itu ayat-ayat suci bohong, ayat-ayat melegalkan melakukan kejahatan. Ini kan zina kan kejahatan. Ya mereka nggak pernah tahu artinya. Begitu saya tahu baca artinya Indonesia, nggak mungkin lah saya ngikutin ini. Ya. Sekali lagi, manusia dengan hewan itu sama-sama berotak. Tapi manusia itu lebih berakal. Makanya akal saya nggak terima. Ya, berontak akal saya. Kalau mengikuti sesembahan yang melegalkan perzinahan di dalam Qur'annya. Berarti pada zaman itu Bu Aisyah, kecerdasan orang-orang itu masih rendah ya Bu pada zaman itu. Kok bisa-bisanya diperlakukan seperti itu gitu? Saya nggak tahu ini Allahnya beneran atau Allah-Allahan. Karena kalau Allah yang benar maha itu ya, dia bisa dong memilih kekasihnya harus yang standar kebaikan. Ini kok standar kebejatan dan Allahnya sendiri yang memfasilitasi. Kan di sini kan jelas memvalidasi. Sesembahan itu yang memfasilitasi untuk melakukan percabulan. Dalilnya jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Apakah firman Allah tidak kekal? Kekal kan? Dan apakah ini nggak dilakukan di negara-negara Arab? Dilakukan. Nah pertanyaan saya,
Dulu kan saya didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat-ayat suci, karena saya nggak pernah tahu artinya, dan semua sampai detik ini orang Islam nggak tahu artinya. Tapi begitu tahu artinya, saya nggak mungkin mengikuti ayat-ayat jahat ini. Yang melegalkan perzinahan dan percabulan itu dari Allah sendiri di dalam Qurannya. Salah satunya ayat ini. Di mana lagi ayat percabulan yang dilegalkan oleh Allah dalam Qurannya? Surat At-Tahrim ayat 1. Bukan ya? Bacain tafsirnya itu. Ibnu Katsir atau apa yang lain. Aduh, makanya kalau teman-teman mau baca artinya, pasti berubah pikiran nanti. Karena kalian kan berlindung di bawah huruf hijaya itu, huruf Arab itu, nggak tahu artinya untuk apa. Nah ini kan mengajarkan melegalkan cabul. Iya. Hai Nabi, mengapa At-Tahrim ayat 1 Allah halalkan bagimu? Ya betul. Kau mencari. Betul. Oh, sama benar ayat 1 tuh. Benar. Ya. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat tafsirnya ya. Sebenarnya tafsir. Bentar, tunggu. Yang ada Maria Kiptinya itu kan dia melakukan perjabulan sama Maria Kiptia. Iya. di atas ranjangnya istrinya namanya Hafsah. Bentar ya. Ini umat Islam nggak pernah baca kok. Ngaku-ngaku Islam tapi nggak pernah baca. Kaget saya ini. Oke. Kita lihat ya tafsirnya ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Nih. Wahai Nabi, Nih, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya Hafsah suatu peristiwa, ya kan? Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu semua pembicaraan Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Baginda, lalu Baginda memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Baginda memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Baginda menjawab, telah memberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua membantu menyusahkannya Nabi, maka sesungguhnya Allah pelindung, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat Allah adalah penolong pula. Terus itu ada itu. Ya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadamu dengan istri-istri yang lebih baik daripadamu, yang patut, yang rimat, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat berpuasa, yang janda, yang perawan. Ulama tafsir berbeda pendapat dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi permulaan surat At-Tahrim. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Baginda mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggauli lagi, berarti sudah digauli duluan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. At-Tahrim 1 hingga akhir ayat. Coba di blok itu yang menggaulinya lagi, berarti dia sudah melakukan bolak-balik kan? Melakukan perzinahan dengan Maria Kiptia. Di sini nih. Yakni tidak akan menggaulinya lagi, berarti sudah digauli duluan. Ya ini ya, nih. Teman-teman ya, ini perjinahan Maria Al-Qibtiyah ini, ya kan? Ini kan kalau nggak salah budak ini, ya budak dia. Ya. Jelas ya, berarti kekasih Allah ini memang pecabul. Nah itu menggauli apa enggak? Apa berzina dan cabul kan sama? Betul sama. Dalil ketiga bahwa Quran itu melegalkan perzinahan dan percabulan. Al-Mu'minun. Jadi 3 dalil ya. Makanya bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan perzinahan? Ya nggak mungkin lah. Al-Mu'minun. Akal saya kan masih waras. Kita Al-Mu'minun 5 dan mulai 5 ya. Dikatakan begini Al-Mu'minun ini,
Oke ya. Oke, sinilah. Ya, gini. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Oke, kita lihat ayat 6. Ya. Ini. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Nah, Ya. di situ ada istri-istri. Saya nggak Kalau masuk. Ya, saya mau ini ya, saya mau terang ini ya. Di ayat ini, ya, kalau istri saya nggak masuk ke situ. Kalau istri-istri itu kan kalau dalam Islam kan boleh isi 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya nggak masuk karena istri itu pasti sudah legal. Ya, mau digauli 1 hari 10 kali, 100 kali saya nggak ada urusan. Ya, yang saya mau tanyakan dan mau bahas itu tentang hamba sahaya. Hamba saya istri bukan, kan bukan. Ya. Nah, kalau menggauli atau memberikan kemaluan kepada hamba saya, ya, apakah termasuk zina atau tidak? Ayo. Ya zina dong. Oh, di luar istri zina. Nah, ini salah satunya ayat Quran yang melegalkan perzinahan. Ya. Dan ayat Al-Mu'min ini coba kita dengar ya, apa kata Ustadz, dan dilegalkan atau divalidasi oleh Ustadz sendiri. Kita dengar ini, teman-teman. Mengapa pemilik budak wanita boleh memperlakukan budaknya seperti seorang istri? Itu hukmullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diperebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syari'nya begitu. Dalam Islam, Nabi SAW punya Maimunah dan Mariyah. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Jelas ya, hukum syar'inya boleh menggauli. Ya, pertanyaannya dia berzina atau tidak, kalian pikir sendiri dengan kejujuran kalian. Kita lanjutkan. Hukum Allah begitu. Jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa, itu sudah hukum Allah begitu. Anda boleh baca kepada rujukan-rujukan tentang masalah ayat-ayat, di antaranya surah kalau tidak salah di awal 7 ayat pertama surah Al-Mu'min ya. Itu membahas dekat aflahal mu'minun dan seterusnya sampai akhir ada dikatakan situ walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang telah beruntung orang yang beriman, disebutkan tentang orang khusyuk dan seterusnya, dikatakan sampai salah satunya yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang mereka dapatkan dari tangan kanan mereka dengan peperangan. Jadi budak hamba sahaya memang boleh digaulin gitu kan. Sebagian ulama mereka boleh nikahi, mereka juga boleh tidak nikahi. Hukum syar'i seperti itu. Hukum boleh dinikahi atau boleh tidak dinikahi. Hukum syairnya, hukumnya boleh gitu. Makanya beberapa sahabat memiliki ya banyak hamba sahaya dan banyak ada juga istri-istri batasi 4. Kalau hamba sahaya tidak ada batasnya. Istri boleh 4, hamba sahaya unlimited ya untuk sogrok menyogrok. Lanjut. Hukmullah seperti itu. Tapi kalau terjadi pergaulan dan si perempuan itu hamil, maka anaknya yang lahir menjadi orang yang bebas, bukan lagi budak. Bukan lagi budak. Ini bisa kembali, ini untuk ada bahas. Jadi jelas ya, bagaimana saya mengikuti sesembahan yang di dalam Qur'annya itu melegalkan perzinahan. Ya, dan ayat ini ya, ini sebenarnya keuntungan untuk bapak-bapak. Jadi buat bapak-bapak, kalian boleh wik-wik si iem itu. Kalau istrimu sudah lagi datang bulan, boleh. Ya, kalau istrimu bawa golok waktu ketahuan, tunjukkan ayat ini dalam Quran diperbolehkan. Ya. Ini masih diikutin di negara Arab. Di negara Arab TKW berapa banyak yang bunting. Pulang-pulang bawa anak, pulang-pulang bunting. Ya ini. Ya. Kalian search itu ya. Cari tahu antara tahun 2000 sampai 2024 berapa banyak TKW yang bunting dari Arab. Keluar itu nanti. Dan ayat ini yang dipakai. Videonya banyak itu. Ya, juragannya lagi maksa lagi itu. Banyak. Karena mereka misalkan ada 2 pembantu ya di sana. Yang satu bagian ngerekam gitu kan diam-diam. Yang satu dilecehkan sama juragan lakinya. Banyak kesaksian-kesaksian pembantu-pembantu di sana. Cuman kalian aja males. Ya. Ini dilegalkan. Jadi buat ibu-ibu Islam, jangan ngamuk-ngamuk kalau suamimu ketahuan di kamarnya iem atau di kamarnya pembantu. Ya. Boleh di dalam Islam. Istri boleh 4, hamba sahaya unlimited. Nih ayatnya. Ya. Jadi kalau kalian Islam, kalian harus benar-benar belajar. Jangan ngaku Islam tapi marah-marah kalau ketahuan lakinya sama babu. Jangan, bukan Islam kalian.
Makanya saya nggak mungkin mengikuti sebenarnya. Saya nggak mungkin mengikuti ajaran ini. Ini ajaran melegalkan laki-laki boleh bagi-bagi peler sama babu. Islam yang nggak pernah baca demi membela Nabi Muhammad, otak warasnya hilang. Enggak begini, menurut saya walaupun belum pernah membaca, ketika sudah dijelaskan detail seperti ini, seharusnya ya menangkap dari pembicaraan ibu gitu. Karena gini Pak, maaf nuwun sewu. Orang Islam itu di luar imannya pinter. Ada yang S2, ada yang profesor. Tapi untuk beriman memang dibikin botol nuwun sewu ya. Minta maaf saya. Untuk beriman mereka nggak pernah pinter. Harus bertanya sama ulama kan gitu. Betul. Ya. Saya heran, ya. Itu yang saya heran. Kenapa? Kita kembali. Karena memang di dalam Islam, ya, orang Islam itu lahir itu sudah disentuh setan. Sekarang pertanyaan saya, setan boleh nggak atau bisa nggak dikalahi kepintarannya? Kan nggak boleh. Ya. Siap. Karena umat Islam itu susah keluar apa? Sudah dikunci Pak. Dikunci apa? Tadi surat An-Nasr 3991. Barang siapa yang keluar agamanya maka halal darahnya. Betul nggak? Ya memang betul. Tapi itu yang bikin susah. Makanya orang Islam Pak yang keluar diem nggak kayak orang Islam masuk Islam 1 menit masuk Islam. Karena orang Kristen nggak pernah ada ajaran gitu ngancam yang keluar Kristen maka halal dan nggak ada Pak. Betul. Ya, Islam itu sudah dikunci dengan ketakutan. Ya, bagaimana saya mempercayai ayat-ayat ini Pak sementara ajarannya jahat? Coba kita buktikan lagi selain ajaran maling, ya, maling dan membun-bun, ya. Quran yang saya didoktrin itu ayat-ayat suci, nggak ada ayat-ayat pengajaran melegalkan perzinahan. Kita lihat, ya, surat Al-Ahzab 51. Oke, Kang. Ya. Al-Ahzab 51. Atau itu dulu langsung di itu compare-nya yang di surat Sahih Bukhari 4414 itu. Oke, bentar ya. Bukhari ya. Itu sama, itu rujukannya Al-Ahzab 51. Ya, oke, itu rujukannya ya. Al-Ahzab 51. Ini aja lah lebih udah langsung dua-duanya termaktub di sini. Ini ya. Oke. Saya baca ya Bang Friend. Ya. Siap. Saya mulai di sini. Saya selalu cemburu. Ini Aisyah nih yang ngomong. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada baginda. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Satu, istri-istri. Pelan-pelan Bang bacanya supaya mereka nyantol. Istri-istrimu, oke. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini di luar istri sudah nih, oke. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Oh, jadi istri yang sudah dicerai boleh digauli lagi. Maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51 tuh. Stop di situ ya. Jadi ayat Al-Ahzab 51 ini Pak Friend, kalau di Qur'annya sama di tafsirnya itu jelas. Ini diperuntukkan untuk Nabi. Ya. Nah, pertanyaan saya, di mana berzinahnya? Kita baca satu-satu ya. Ya. Aisyah itu bukan cemburu sama istri-istri, tapi cemburu sama yang di luar istri. Jangan salah ya. Siapa yang di luar istri itu? Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Saya kalau yang istri saya nggak masuk. Gitu loh yang dan boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki, berarti kan di luar istri. Iya, di luar istri. Nah, yang di bawah lebih parah. Dan kamu boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang kamu cerai. Menurut Pak Friend, orang yang sudah dicerai, dikentu, diwik-wik, digenjot lagi itu berzina nggak? Ya berzina. Nah, jelas ya. Jelas. Berarti Islam itu melegalkan perzinahan dan yang pelakunya itu Nabi Muhammad sendiri. Betul nggak itu? Betul. Ini nggak pernah disiarkan, saya heran. Kenapa ditutup-tutupin ini? Ya kalau nggak ditutupi ya mungkin orang bubar. Makanya gini ya, ini logikanya. Bagaimana saya mengikuti ajaran yang kayak begini? Ya saya tinggalin Pak. Ini jelas dalam Quran kok. Yang melakukan junjungannya lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok masih bertahan? Apakah memang betul takut dibun-bun? Atau takutnya Pak, mereka malas Pak. Kalau kayak saya, kayak sampean ya, kan kritis mau tuh. Kan mereka nggak mau baca. Gimana sih?
Makanya saya gini loh, solusinya satu teman-teman. Kalau kalian mau tahu kebenaran Quran, satu, kalian harus berdamai sama diri kalian dulu. Dengan cara apa? Jujur. Kalian baca nggak artinya, udah selesai. Ya. Nah kayak begini tuh saya mau meneruskan ngikut, ya nggak mungkin. Satu, sesembahan yang mengajarkan kejahatan. Kedua, mengikuti junjungan yang cabul. Ya nggak mungkin dong saya ikutin, betul nggak? Saya ada alasannya saya bilang cabul. Betul. Saya bilang pezina ada alasannya ini. Ya, menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan. Ingat ya, dicerai. Berzina nggak itu? Berzina. Nah, sayangnya orang-orang Islam yang nggak pernah baca, demi membela Nabi Muhammad, otak warasnya hilang. Enggak begini, menurut saya walaupun belum pernah membaca, ketika sudah dijelaskan detail seperti ini, seharusnya ya menangkap dari pembicaraan ibu gitu. Karena gini Pak, maaf nuwun sewu, orang Islam itu di luar imannya pinter. Ada yang S2, ada yang profesor, tapi untuk beriman memang dibikin botol, nuwun sewu ya, minta maaf saya. Untuk beriman mereka nggak pernah pinter, harus bertanya sama ulama, kan gitu. Betul. Ya, itu. saya heran, ya. Itu yang saya heran. Kenapa? Kita kembali. Karena memang di dalam Islam ya, orang Islam itu lahir itu sudah disentuh setan. Sekarang pertanyaan saya, setan boleh nggak atau bisa nggak dikalahi kepintarannya? Kan nggak boleh. Itu ada dalilnya bahwa umat Islam itu dari lahir sudah disentuh setan, kecuali Isa dan Miriam ibunya. Muhammad ya termasuk. Ada dalilnya dibukakan Bang Christian? Boleh dibuka. Bahwa umat Islam itu dari kecil itu sudah disentuh setan. Itu kan ya, satu-satu ngomong ada jin kori. Diizinkan sama Tuhan bilangnya untuk digoda bilangnya. Bukan digoda, sudah disentuh setan. Jadi makanya banyak yang kesurupan, banyak yang maaf ya, yang nggak pandai dalam beriman, kan ketahuan. Betul. Ya, yang ini orang-orang Islam nggak pernah baca itu. Ya teman-teman ya. Makanya saya bisa bernarasi karena saya sudah baca. Satu, melegalkan perzinahan. Yang melakukan Muhammad sendiri. Gimana itu? Apakah pantas diikutin? Yang ngikutin yang nggak pernah baca. Bagaimana saya ngikutin junjungan yang bullying genjot istri-istri yang sudah diceraikan? Ya nggak mau lah. Ayo. Ya. Tapi yang saya herani apa ya, ustadz dan kiainya itu apakah memang tidak punya tok atau gimana? Kok nggak mau naik ke komal ini? Kalau ada yang mau kan saya mau. Ada yang naik Pak, tapi tidak bawa titelnya itu sebagai ustadznya. Malu mereka kalau nggak bisa jawab. Ya dia ngakunya sebagai orang biasa, bukan ustadz. Tapi kan kita tahu dari cara bicaranya. Jadi Quran 3 ayat 36 coba kita buka ya, antar. Siap. Coba ya. Tiga ayat 36 taruh. Quran 3. Aduh malah kehapus. Tunggu. Quran 3:36 bentar ya. IS 3 Muslim 4364 coba. Oke, dapat bentar ini dulu. Dicatat ya teman-temannya. IS. Ibu sudah saya follow Bu ya, nanti Oke, iya teman, thank you ya. Bu ya. Ya, saya punya akun yang banyak itu namanya Aisyah ya. Cuman ini yang nama Ijo cuma satu akun cadangan ini. Sudah nggak ada Pak. Akun saya sebanyak itu di report semua. Saya nggak tahu teman-teman Islam ini kenapa. Siap. Ini kita lihat ya. Ini coba. Berapa tadi Aisyah? Muslim, oke. 4364. Muslim 4364. Ya katanya jadi Islam tapi nggak pernah baca hadis, gimana sih? Ya. Kalau saya yakin kalau kamu baca seperti saya nanti, yakin saya. Nih, nggak apa-apa yang kecil ya, anehnya. Setiap anak Adam akan disentuh setan ketika dia dilahirkan, kecuali Miriam dan anaknya Isa. Hadis Muslim 4364. Jelas ya Pak? Jelas ya Pak ya? Makanya buka di sini kecil sebentar. tulisannya. Makanya Pak, sekelas S2 profesor pun yang di Islam banyak, tapi untuk beriman mereka nggak pinter, nggak ada ilmunya. Ya, makanya karena setan itu nggak mau ada saingan, kan gitu, betul ya? Betul. Enggak. Kenapa orang bilang kalau naik untuk kesurupan? Tirmizi 1092. Tirmizi, sebentar ya. 10. Kalau boleh nanti Bang gini Bang, ini kan sudah saya follow Bang ya.
di DM, nanti saya kirim nomor WA saya, itu filenya dikirim ke saya, nanti saya akan copy. Gini aja Pak, di screenshot aja gini Pak, supaya gampang, karena kalau Anda HP-nya cuma satu, Bang Christian ini nunjukin dalilnya, judul suratnya akan ada screenshot, nanti buka sendiri kan gitu. Ya. Tadi saya Muslim coba diulang nanti ya. Muslim, ya saya Muslim tadi 4364 ya. Ya benar Kak Aisyah ya. 4364 tuh. Ini hadisnya. Ntar tunggu dulu ya. Kita nih kadang-kadang di aplikasinya ini sudah dibuat kacau-kacau. Jadi ini kan udah kacau-kacau nih, nggak bisa dibuka dengan besar. Tapi ini loh Bu, kalau di DM dikirim file kan kita nggak apa-apa, di screenshot aja Pak. Kalau DM, aduh saya nggak bisa DM, ratusan yang masuk DM tuh saya udah nggak mau buka DM. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa buka. Di screenshot aja Bang, screenshot aja nih, nanti dilihat. Oke, ini ya kita lihat dulu 4364 ya. Soalnya ini di screenshot, nanti teman-teman buka sendiri. Yang penting dalilnya ada tertulis ya, itu. Saya Muslim 43. Oh, di screenshot itu. 4. Oke ya. Siap, sudah saya isinya nggak usah di screenshot, nanti tinggal abang baca aja ya dari sini ya. Rasulullah beliau bersabda, setiap anak Adam akan disentuh setan ketika dia dilahirkan, kecuali Maryam dan anaknya Isa. Tuh ya, jelas itu. Apakah Muhammad termasuk kecuali Isa dengan ibu. Isa tok yang nggak disentuh setan. Ya, oke, ini mantap ini hadisnya nih teman-teman ya. Ya, itu. Jadi Tirmizi masih ada lagi Tirmizi 10 tar ya. 1092. Nih 1092. Oke. Nih ya. Kalau hadits ID ini enak dibuka nih ya. Beliau mulai dari ini jangan ya Mas ya. Ya, oke, sabar. Janganlah kalian menemui orang yang sedang ditinggal keluarganya. Setan itu mengalir pada diri kalian semua dengan mengikuti aliran darah. Sini aja. Ya. Tanggung lewat aliran darah ya. Udah makanya satu ya, kebanyakan kan kesurupan orang Islam masuk ke kaum sini. Iya, ini dia. Kita kalau saya sih nggak kaget karena saya sudah baca Pak ya. Itu aja ya, 2 dalil itu, oke? Cukup 2 aja, cukup. Jadi poinnya Pak, ya kenapa ada ajaran-ajaran setan di dalam Al-Quran? Karena teman-teman Islam nggak mau baca artinya. Sekarang saya tanya, ajaran jahat itu setan dari setan nggak? Dari setan. Betul. Nah, yang sayangnya teman-teman Islam ini nggak gini ya. Teman-teman Islam ini nggak baca Quran. Kalau kalian baca ya, kita lihat ya. Kalian ini menyembah penyesat. Allah itu penyesat loh. Allah itu sesat. Sekali lagi, karena kalian nggak baca, makanya kalian nggak tahu. Kalian tuh lagi menyembah sesembahan yang bagaimana. Kita buktikan ya. Tolong di Ibrahim ayat 4. Ibrahim 4 ya. Oke. Satu dulu dalilnya. Dalilnya ada 2. Dibacakan ya Pak Fren. Dalil pertama. Ya. Ini agak ini. Ibrahim. Kalian jangan ngoceh-ngoceh di bawah, kalian aja nggak pernah baca Quran kok, gimana sih? 4. Ini loh Bang Friend, memang Allah itu penyesat dia Bang. Nih. Coba Bang Friend suruh bacakan. Dari sini nih Bang. Abang bisa langsung screenshot atau tulis boleh. Ibrahim 4 ya. Coba Bang. Ya, nih coba Abang baca. Saya tunjuk nih. Baca aja Bang. Kami tidak mengutus seorang pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Stop. Berarti Allah itu menyesatkan siapapun yang dia ingini. Berarti dia penyesat nggak? Penyesat. Nah, divalidasi di mana? Bahwa Allah itu orang-orang sesat. Ya, kita lihat Asy-Syafat 32. Oke. Nggak pernah baca Quran kok? Gimana sih? Hah? Oh, nggak pernah baca Quran, ngaku-ngaku Islam. Makanya saya keluar, saya nggak mungkin ngikuti penyesat. Junjungan yang penyesat. Ya. Teman-teman di screenshot Asy-Syafat 32. Iya. Ini laptop ini lagi kurang bagus Kak. Ketinggalan di kantor yang bagusnya, jadi agak lambat ini. Duh, lari. Pak Friend, semoga bener-bener ya. Paling di-report itu Kak, di-report temannya. Ya, di-report. Soalnya kemarin juga sudah lama dia. Sudah dibacakan saja. Oke. Maka kami ya, Asy-Syafat 32. Maka kami telah menyesatkan kamu dengan mengajakmu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat dan kamu pun rela mengikuti ajakan sesat kami. Siapa di situ yang mengaku orang sesat?
Ayo. Ya itu. Enggak, ditunjukin aja Bang. Siapa Ya, di situ oke. yang mengaku orang sesat, pelan-pelan kita supaya mereka tahu. Ya, maka kami telah menyesatkan kamu. Kamu ini siapa nih? Ya orang Islam dong tentunya ini. Dengan mengajakmu menyekutukan Allah, ya kan? Kan yang tidak menyekutukan Allah kan Islam. Nah, tapi dia ajak menyekutukan Allah. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat. Nah, kami siapa di situ? Yang jadi orang-orang sesat. Kami siapa? Kan kami Allah. Lah kalian ini nggak pernah baca sih, makanya saya baca-baca ini nggak mungkin saya ngikutin menyembah penyesat. Ini kan sesembahan kalian yang sesat. Gimana sih? Sesat, iya betul. Dia menyesatkan dan dia sendiri mengaku kami adalah orang-orang sesat. Ya, kalian tuh nggak sadar, makanya nggak pernah baca Quran. Kalian menyembah penyesat. Aduh, susah amat sih. Ya. Kita naikkan dulu Kak Aisyah yang lain. Silakan. Jangan-jangan mau bantah ya kan. Si friend naik lagi enggak apa-apa, tapi diam dulu ya friend ya. Kita dulu si Jericho. Oke. Biar dia bantah. Friend stay aja dulu friend ya. Situ. Kita lihat si Jericho dulu. Ya, ayo. Silakan Kak Aisyah, si Jericho itu. Dua arah, Aisyah dua arah suaranya Aisyah. Iya, kamu mau bantai yang mana? Ya, dua arah kita dua arah ya. Iya, kamu mau bantai yang mana? Kok dua arah? Berarti kok ada? Ayo dua arah. Tapi mau report. Masa kamu nggak hafal sih Jericho ini host? Tak hafal saya, tapi kan dia minta naik gitu Mesti ya. kan tahu, ayo dua arah doh. Lama, tapi dia nggak mau jawab. Tiba-tiba hilang akun saya. Coba yang mana yang Islam ini ya? Coba teman-teman, ini banyak sekali soalnya nih. Yang Islam yang mana? Yang mau naik yang Islam, coba diketik dulu. Ya, si Mumer. Oke, Mumer. Ya, itu. Shalom Bang Christian. Justin ini Justin. Oh, Justin ya, Justin. Oke, santai. Tenang Justin, situ dulu. Saya Islam mualaf baru. Siapa ini tadi namanya mualaf baru ini? Aduh. Siapa tadi siapa namanya tadi? Ya, yang Islam bilang dulu saya mau naik yang Islam, soalnya kebanyakan jadi susah mau naikkan. Mualaf baru. Mana ada mualaf baru di sini? Ntar dulu. Nggak ada mualaf baru ya. Oke, coba kita naikkan dulu si Koriping ini. Siapa tahu Koripinang ini Islam Kristen. Halo Koripinang, Kristen Islam. Kenapa bisa Beri? Pengajuan baku. Iya, apa hubungannya? Saya kasih nomor KTP. Turunkan saja. Ya, siapa lagi yang Islam ini ya? Calvin, Claudia, coba si Cup ya. Halo Cup, Kristen Islam. Cup. Cup. Kepencet Kristen. Kepencet. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Bantu tap layarnya teman-teman agak ke atas ya. Ya. Baik, kita coba ini si John. Makanya kalau ngejelasin ini agak panjang, jadi makanya nggak bisa dibawain pas debat. Oke. Ya. Siapa ini yang mau nih? Oke, Karunia, Gabriel, apa-apa kita naikkan yang Kristen, tapi stay dulu ya temannya. Gabriel kita naikkan. Yang Islam, ayo siapa yang Islam? Mana tulisannya saya? Mualaf baru kau ajukan. Mau naik Bang, tadi banyak itu ada siapa tadi? Udah kau naikkan tuh. Udah apa? Ayo, siapa tadi yang mualaf baru? Kau ajukan permohonan naik. Ayo silakan, biar ku naikkan. Soalnya banyak yang ngantri nih, ya. Pugu. Oke, shalom. Selamat siang. Shalom. Ya. Selamat siang. Gabriel, Kristen Islam Gabriel. Puji Tuhan, sudah terselamatkan. Amin. Yang Islam sudah hilang ini semua nih. Ya. Yudo, coba Win lah ya. Win. Oke teman-teman, Kak Aisyah sebentar aku makan dulu ya sambil nih teman-teman. Kak Aisyah naikkan dulu Kak Aisyah kan moderator silakan. Gini, kalau yang materi kayak gini kan, Bu Aisyah, kalau yang kayak gini ini kan Bang Christian, ini ya, aku lagi di koma sebelah untuk Syabi ini tuh loh ya. Kita lihat ya linknya di mana ya, yang puasa Ramadan Syabi ini. Kedin. Ini rangkumnya banyak banget nih kayak gini. Besarin. Yang file-filenya. Nah, kalau yang Sabiin itu belum. Jadi Sabiin itu putus-putus. Maksudnya gini, misalnya mulai dari ini bukunya Tisdol. Lalu mau yang mana? Atau kalau yang website ini Haran nih. Oh
iya. Ini website yang Turkish Archaeology. Oh iya, Bang Christian tolong aku lagi di koma 11. Cuman aku kepengen cari tahu ke Bang Christian karena kan Bang Christian tiap hari tuh dia kepengen saya kasih share itu loh tentang yang ini nih ya, tentang bahwa Syabi'in itu tertulis jelas bahwa dia mengikuti ibadah Ramadan sebulan penuh, betul nggak di situ? Oh, yang 30 hari. 30 hari. Udah diringkas. Kalau mau yang udah diringkas, masuk ke websitenya ini Religion Research Institute. Nah, itu Pak Christian. Ya. Religion Research Institute, ambil judulnya itu Ramadan and its Root. Ramadan and its Root itu ada di situ udah singkat. Cuman masalahnya adalah si bapaknya itu adalah seorang Kristen. Aku senang yang sumbernya Pak Rob Jono itu. Iya, yang Pak Rob Jono kemana coba bisa sedikit diulas sebentar Pak Rob Jono. Ini yang jelas 30 hari nih. Ini kan dari Ibnu Katsir sebenarnya. Okay. Tapi ini oleh jurnal nih. Ini jurnalnya. Ini kopnya ini. Nah, itu jurnal apa? Jurnal apa itu Pak Jono? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Di Google aja Pak. Di screenshot. Bentar ya. PSS saja. Sebentar saya screenshot dulu, sebentar. Tapi kalau yang singkat itu sudah saya screenshot. Dari Tapi kalau yang singkat ya, website ini juga udah bilang sih kalau si Sabian itu ini. Tuh Sabian tuh. Di web ini dia mengatakan nih. Ini saya translate webnya ya. Dia mengatakan ini. Di Haran itu memang dari abad ke-6 ya, Raja Nebukadnezar nih memerintah Haran. Kota ini adalah rumah, ya ini house of sebenarnya pusat ya artinya. Rumah bagi para penyembah Sabian, dewa bulan, Sin, dewa bulan. Ya. Sabian ini karena kepercayaan pada Tuhan, pada satu Tuhan monoteis diakui oleh Islam sebagai setara dengan agama Kristen dan Yudaisme sesuai dengan Al-Baqarah 62 itu. Iya, betul. Dan cuman kalau di website ini terbatas arkeologinya. Kalau mau arkeologi yang lebih lengkap harus ke paper yang lain lagi. Makanya saya bilang sumbernya bermacam-macam kayak gini misalnya nih. Sabian Mystery. The Sabian Mystery oleh Profesor J.B. Segal. Nah, ini dia di sini dia karena memang Haran itu kota yang syarat akan bukti situs-situs arkeologi kayak gini. Tuh, Dewa Bulan tuh. Dewa Bulan. Masih banyak. Jadi enggak yang kemarin gini, Bang Jono, yang kemarin yang memvalidasi tertulis yang bahwa mengikuti puasa Ramadan 30 hari itu loh, Bang. Tolong ditunjukkan warna ini 4. Oh, yang ini. Jadi di paper ini, Alina Kulinic ini dia meneliti ya asal-usul Sabian itu siapa? Profesor di Korea ya, Seoul National University. Nah, dia bilang nih, dia juga meneliti sumber Islam semua kemungkinan. Jadi banyak pendapat memang yang tertulis jelas tuh, sorry saya scroll ya. Berarti yang penyelidiki udah banyak. Iya. Salut dengan kiamat ya. Nah, jadi misalnya nih Ibnu Katsir mengatakan orang Sabin itu berpuasa 30 hari. Oh. Ibnu Katsir berapa itu? Ada Ibnu Katsir berapa itu, Bang? Pelan-pelan, Bang Jono. Oh, nggak dibilang, Bang. Oh, iya. Jadi jurnal ini hanya mengatakan Ibnu Katsir mengatakan itu, tapi kalau dicari kemananya kita harus cari sumber yang primernya. Ini kan sekunder jadi jatuhnya. Bang Rob Jono, itu judul jurnalnya apa itu yang ini, yang terakhir ini? Jadi yang terakhir ini Abang dapat dari mana, Bang Jono? Yang terakhir ini. Apanya? Di Sabian Mystery kah? Di mana itu jurnalnya dapat? Yang sekarang ini. Judulnya nanti saya cari. Saya udah lupa, saya cari online, Judulnya aja, Bang. Judul saya nanti saya cari, bisa saya cari. Judulnya ya yang tadi itu, Bang. Yang tadi, Bang. The text apa itu? The textual encounters itu kah? Textual. The Sabian in Quranic Exegesis. Oh, The Sabian. Oke, sebentar ya. The Sabian. Ya, The Sabian Quranic. Ya. Oke, The Sabian in Quranic Exegesis. Oke, nanti saya cari, bisa. Ya, itu textual encounters ya. Oke, thank you Bang Jono, lanjut Bang Jono. Textual encounters. Kalau yang banyak beredar itu yang puasa yang Quraisy biasanya berpuasa pada Asyura dan zaman-zaman pra Islam itu ada di Bukhari 117. Bukhari 117 ya. Satu namanya 117. Ya, Shalom ini Mbak Dewi Bulan toh. Iya, yang walau sudah lama. Teman-teman ya, ini Mbak Dewi Bulan yang ada di Anta Beranta. Mbak Eko sekarang. Oke, lanjut teman-teman. Thank you Pak Jono ya. Ya, ini Bang Mualaf Baru udah minta permintaan Bang Kristen. Naikkan ya. Oke. Ya. Saya naikkan ya. Mualaf Baru. Silakan dulu Bang, dinaikkan Bang. Kaisa, Mualaf Baru sudah naik. Itu dia mau minta diskusi. Oke. Sorry aku sambil sarapan dulu. Bang, nanti Bang Justin naikin yang lain. Ya, bantu Kak Aisyah. Ya, silakan.
Ya, mualaf baru. Ya, mualaf baru. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat siang di sini. Islam Kristen? Saya sudah mualaf, Bu. Iya, sudah berapa lama mualaf? Saya udah mengubur kekristenan sejak Enggak, sudah berapa lama? Enggak usah cerita, sudah berapa lama sampai hari ini? dari 2021, Bu. Oke, 2021 3 tahun. Sudah belajar Quran dan hadis? Enggak, Bu. Terus kamu nggak belajar, terus kamu gimana? Ya belajar lah, Bu. Kok Ya nggak belajar. Oke, puasa? Iya, puasa. Puasa. Saya tanya, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa sebulan penuh? Ya tentulah, Bu. Tentu. Ya, Kamu tahu dari mana? Kalau tentu kamu tahu dari mana? Ya jelas, dia kan yang mengajarkannya, Bu. Sekali lagi, tentu kamu bilang tentu. Di mana tertulisnya tentu itu dia menjalankan puasa sebulan penuh? Yang saya tahu itu, Bu, di hadis Sahih Muslim nomor 1953, Bu. Oke, bacakan Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim nomor 1953, Ibu. Tolong dibukakan, Bang, siapa yang bisa buka? Kita koreksi ya. Ada yang bisa bantu nggak nih di atas? Karena saya lagi handphone satunya ada di komal sebelah. Kenapa Ibu murtad, Bu? Murtad. Sebentar. Jangan lari-lari itu, nanti kita mau validasi dulu dalilmu. Ya udah, Di atas saya bantu buka. Ya, dah. Di mana tadi? Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim nomor 1953. Oke, bacakan dulu. Habis itu nanti dikoreksi. Coba, kamu sudah tahu nggak isinya? Silakan bacakan sebelum dibukakan. Oh iya, di situ Aisyah menjelaskan, demi Allah, beliau belum pernah berpuasa sebulan penuh secara terang-terangan selain bulan Ramadan. Terus diangkatnya beliau ke Ar-Rafi al-A'la, kedudukan yang tinggi, dan beliau juga belum pernah berbuka terus-menerus, maksudnya tidak puasa sebulan penuh di luar Ramadan. Nah, tidak puasa kan? Di antara yang tidak puasa kan? Salah, Ibu. Puasa atau enggak? Ibu kok enggak bisa? Oh, kamu yang enggak bisa baca kok. Sudah jelas kamu bawa itu, makanya saya suruh buka supaya kamu baca. Sudah jelas-jelas enggak puasa. Bunuh diri kamu kok bawa ayat itu ya. Ya, udah. Selamat datang ke neraka. Betul. Dari itu sudah penegasan juga kok Bu Aisyah, di situ dikatakan bahwa puasa sebulan penuh nggak pernah kan? Iya kan, baca sampai terakhir kan, terjelas Iya, kan itu. iya jelas. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita putar. Sangat menarik. Dan saya berharap kita semua yang mendengar, baik Kristen dan Islam, sama-sama tidak baperan. Khususnya untuk teman-teman Muslim, jangan suka baperan. Bantahlah setiap data yang disodorkan dengan data yang lain, yang mungkin lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan data yang disampaikan oleh murtadin atau apologetik yang suka bertarung untuk membela iman barunya. Jangan baper, karena itu akan menunjukkan kualitas kalian, teman-teman. Tetapi memang begitulah. Terkadang mereka lebih suka membahas kekristenan lalu dianggap dakwah, tetapi ketika Kristen membahas Islam, maka itu akan masuk dalam penistaan, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, namanya juga di jalur pemberitaan kabar baik, ya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Ya, memang jalan kita itu jalan yang sangat begitu terjal, teman-teman. Kita ngomong baik-baik saja atau bangun rumah ibadah saja sudah ada yang mengamuk. Teman-teman terkasih, alhasil yang ditunjukkan adalah satu foto daripada seorang yang pernah menghujat kekristenan, teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, itu rekannya si Ustadz Suma sebenarnya, dan teman-temannya itulah ya. Mereka suka ngebahas kekristenan di channel-channel mereka. Tiada hari tanpa henti membahas tentang Alkitab. Dan mereka seolah-olah paling ahli di dalam menarasikan, menafsirkan Alkitab seenak mereka sendiri. Bahkan hari-hari mereka sibuk dengan membahas Alkitab. Kalau saya sih secara pribadi jujur berterima kasih. Meskipun mereka menafsirkan secara salah, tetapi saya percaya tafsiran yang salah pun akan membuat umat muslim yang cerdas akan men-searching atau mencari tahu apakah yang disampaikan oleh mereka itu benar-benar sesuai dengan iman kekristenan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus pun bekerja lewat apa yang mereka lakukan, sehingga banyak umat muslim di channel-channel mereka akhirnya mencari tahu atau menanyakan
ke aplikasi-aplikasi yang bisa memberitahu mereka jawaban yang baik dan akurat. Kalau bisa, mereka akan digiring untuk menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, luar biasa bahwa data yang disampaikan oleh Murtadin itu, si Aisyah ini luar biasa kan, tidak bisa dibantah teman-teman. Dia cuma membaca ya, dia cuma membaca, tidak menafsirkan. Jadi tidak boleh kepanasan dong, tidak boleh marah dong ya. Yang dewasa adalah ketika Anda mendengarkan video ini, harapannya adalah Anda dapat membantahnya dengan data yang baru. Anda harus berani berkata, oke, kamu memberikan data itu, kamu memberikan tafsiran-tafsirannya. Sekarang saya bantah dengan data yang baru, yang lebih tua, lebih akurat, bahkan lebih terpercaya. Harus begitu. Kalau di kekristenan ya demikian teman-teman. Misalnya kekristenan ditafsirkan si A, maka kita bisa bantah itu dengan tulisan-tulisan yang lebih bertanggung jawab, yang rekam jejaknya itu terbukti bahkan dari buku-buku literatur yang bertanggung jawab. Tidak ada yang baperan, bahkan sampai lapor. Ya bedalah dengan teman-teman kita oknum muslim yang kalau membahas kekristenan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika dibahas Islam oleh orang Kristen atau apologetik, maka mereka akan balik meraung-raung lalu melaporkan gitu ya, sebagai unsur-unsur yang kurang tepat, yang akhirnya membungkam dan menggunakan hukum yang tebang pilih untuk membungkam kekristenan. Apakah hal itu berlaku? Ya nggak berlaku sebenarnya. Cuma daging aja yang dihambat, tetapi firman Tuhan tidak mungkin dihambat. Jadi teman-teman, mari kita terus menyuarakan kebenaran ya. Karena Injil itu tidak terbinasakan, kata firman Tuhan di dalam Markus. Injil itu, Kristus yang mati dan bangkit itu tidak terbinasakan. Kabar itu telah meluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dan Injil itu tidak terbinasakan. Dia akan bekerja untuk menyelamatkan, dan setiap orang yang mendengar dan membuka hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Itu berita sukacita teman-teman, dan kita bangga akan hal itu. Semoga banyak umat muslim yang mendengar, yang juga suka berpikir luas, mereka mencari tahu supaya tidak terus menyalahpahami kekristenan. Jangan suka melapor, jangan suka membahas kekristenan kalau Anda juga tidak suka untuk dibahas. Tetapi kami orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi dan terus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya kehadiran para apologetik ini boleh menjadi buah yang baik untuk terus menyadarkan teman-teman kita yang berlainan agama. Tidak perlu meniru mereka, tapi biarlah kita berbeda. Teman-teman, mari terus dukung supaya pemberitaan Injil melalui media selalu berlangsung dengan baik dan Tuhan terus dipermuliakan. Karena cuma satu keselamatan di dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Saya pikir kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa terus untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.